Film dibuka dengan memperlihatkan di sebuah ruangan operasi terlihat beberapa dokter tengah berusaha menyelamatkan seorang bayi yang baru lahir dalam keadaan prematur di kamar lain. Di rumah sakit itu, terlihat seorang wanita yang tengah berbaring, ia bernama Daine, ia dibawakan sebuah kursi roda oleh seorang perawat. Dia kemudian dibawa ke sebuah ruangan, dan di sana ia melihat seorang bayi mungil yang ditempatkan di sebuah inkubator. Terlihat bayi itu masih memakai selang infus dan peralatan ICU lainnya, dan ia adalah bayi dari Daine. Ia tampak sangat bersedih melihat kondisi anaknya saat itu. Setelah itu, Shin memperlihatkan sebuah daftar penyakit yang kemungkinan besar ini adalah penyakit yang diderita bayi itu, dan bayi itu bernama Chloe. 17 tahun berlalu sejak kejadian itu. Terlihat sebuah kelas yang dimana itu dihadiri oleh beberapa ibu-ibu yang memiliki anak dengan kondisi khusus. Ibu-ibu ini sepertinya nampak bersedih, karena beberapa minggu lagi anak-anak mereka akan masuk ke jenjang perkuliahan, dan akan berpisah dengan mereka. Dan sepertinya mereka akan berpisah dengan anak-anak mereka dalam waktu yang cukup lama. Namun dari sekian banyak ibu-ibu yang bersedih tentang kabar perkuliahan anak-anak mereka, ada salah satu ibu-ibu di sana yang nampak tak menunjukkan ekspresi kesedihannya sama sekali. Dia adalah Daine. Saat ditanya, ia menceritakan bahwa anaknya cukup pintar dan berani, tidak ada satu hal pun yang perlu dikhawatirkan tentang keadaan anaknya yang bernama Chloe. Singkat cerita, di malam harinya Daine yang seharian bekerja di kebunnya dan merawat Chloe, sedari pagi memiliki kebiasaan menonton video Chloe saat masih balita di sebuah kamar di ruang bawah tanah. Ia selalu melakukan hal itu setiap malam sambil minum anggur saat pagi. Saat Chloe yang lagi belajar, ia mendengar suara mobil datang, ia bergegas ke depan, namun itu bukannya tukang pos melainkan ibunya yang baru datang dari pasar. Saat si ibu menelepon, Chloe menyelinap diam-diam mengambil permen coklat dari dalam tas belanjanya ibu. Saat menaruh kembali tempat permen ke tempat tas belanjanya, ia menemukan sebuah obat-obatan berwarna hijau dan bertuliskan nama ibunya. Chloe sempat berpikir yang sakit apa, padahal ia terlihat sehat-sehat saja. Di malam harinya seperti biasa, Daine memberikan obat-obatan yang harus diminum Chloe saat malam. Namun saat melihat obat-obatan itu, Chloe melihat kapsul hijau yang ia lihat di tas belanja ibunya tadi pagi. Ia pun mengatakan dengan jujur bahwa pagi tadi ia sempat mengambil permen di tas belanjaan ibunya, dan dia mengatakan bahwa kapsul hijau ini adalah obat untuk ibunya, karena ia melihat sendiri label dalam kemasan obat tersebut. Daine pun mengatakan bahwa itu cuma tempelan sebagai pengingat bahwa yang menerima pil itu adalah ibunya, bukan berarti obat itu untuk ibunya. Namun ibunya memastikan bahwa obat itu adalah memang obat untuk Chloe, dan tanpa menaruh curiga sedikit pun Chloe pun meminum semua obat yang diberikan ibunya. Singkat cerita, keesokan harinya saat ibunya sedang bekerja di kebunnya, Chloe menggunakan kesempatan itu untuk menelpon apotek tempat ibunya membeli obat. Namun saat ia menanyakan obat yang dimaksud, si operator ternyata mengenal Daine dari nomor telepon itu. Ia pun kemudian menutup teleponnya dan kembali mengecek ibunya. Setelah itu ia menelpon operator sebuah pusat informasi yang akan mengarahkan penelpon ke pusat bantuan yang dibutuhkan. Namun saat mulai tersambung, si operator mengatakan akan mengenakan biaya pada saat sambung dimulai, dan lagi-lagi Chloe menutup teleponnya. Setelah mengecek ibunya kembali, ia akhirnya menekan telepon secara acak dan kemudian tersambung. Seorang pria pun mengangkat telepon Chloe. Ia pun kemudian meminta tolong pada orang itu untuk mencari kata trigoksin di internet, dan kemudian ternyata si pria ini berhasil menemukannya. Ia pun mengatakan bahwa trigoksin adalah obat untuk jantung dan peredaran darah lainnya, dan saat Chloe menanyakan bentuk dari obat itu, ternyata obat ini berbentuk pil kecil-kecil dan berwarna merah. Dan lagi-lagi Chloe pun makin bingung sekarang. Saat malam tiba di tengah-tengah, mereka lagi menikmati makan malam, Chloe iseng mengajak ibunya untuk pergi menonton di bioskop, dan kemudian ibunya pun menyetujuinya. Keesokan harinya, sebelum berangkat, Chloe mengeluarkan pil yang ia simpan di sebuah celengan. Setelah itu mereka pun kemudian berangkat. Sesampainya di bioskop, Chloe mengatakan ingin ke toilet, namun ternyata ia menggunakan kesempatan itu untuk pergi ke apotek tempat ibunya biasa membeli obat-obat yang ada di seberang bioskop itu. Karena takut ibunya menyadari kepergiannya, ia kemudian meminta orang-orang yang sedang mengantri agar ia diizinkan untuk memotong antrian, dan setelah itu ia pun menanyakan informasi kapsul hijau itu kepada apoteker yang bertugas saat itu. Pada awalnya apoteker itu menolak memberikan informasi obat itu kepada Chloe, namun saat ia mengatakan bahwa saat ini ia sedang bermain game dengan ibunya, dan ibunya sendirilah yang menyuruhnya ke sana untuk menemukan nama obat-obatan yang dikonsumsi oleh ibunya itu, apoteker itu pun kemudian memberikan informasi tentang obat itu. Setelah mencari-cari informasi tentang obat itu,
Akhirnya ditemukan nama dari obat itu. Nama dari obat itu adalah Redoxin, yang mana obat ini biasanya digunakan untuk anjing, sebagai obat untuk melemaskan otot nyeri pada taring dan lain-lain. Tiba-tiba Daine pun datang ke apotek dan meneriaki nama Chloe, walaupun cepat-cepat menanyakan apa yang terjadi jika obat itu diminum oleh manusia kepada petugas itu, dan si petugas pun menjawab jika obat itu diberikan kepada manusia, kemungkinan kaki orang itu akan mati rasa. Mendengar informasi itu Chloe langsung panik, ditambah lagi ia sudah ketahuan oleh Daine mencari informasi obat yang ia berikan. Daine yang sampai di sana menyuruh orang-orang di sana untuk bubar, dan setelah keadaan sepi, ia pun menyuntikkan obat penenang pada Chloe, dan setelah itu ia pun membawa Chloe rumah dan merebahkannya di kamar. Singkat cerita, sesaat kemudian setelah ia terjatuh, ia tiba-tiba kaget dan sekaligus senang, karena setelah sekian hari membuang semua obat-obatan yang diberikan ibunya, sekarang ia mulai bisa menggerakkan jari-jari kakinya. Ia pun mulai mantap melarikan diri dari rumah itu. Di perjalanannya kemudian menyetop tukang pos yang biasanya mengantar surat ke rumahnya. Pria ini bernama Tom. Chloe pun menceritakan semua kejadiannya pada Tom. Namun saat Tom mau menaikkan Chloe ke mobilnya, tiba-tiba Daine datang, yang terlihat dari kejauhan, dan sepertinya ia sudah melihat Chloe. Daine pun kemudian mendekati Tom dan meminta Tom untuk menyerahkan Chloe untuk ia bawa pulang. Namun Tom yang telah mendengar semua cerita dari Chloe tidak mau menyerahkan Chloe pada Daine. Meskipun ia menjelaskan semuanya, tapi tetap Tom tidak mau menyerahkan Chloe padanya. Karena Tom masih bersikeras tidak mau menyerahkan Chloe, akhirnya Daine menelpon polisi. Namun karena di sana tidak ada sinyal, akhirnya Daine mengizinkan Tom membawa Chloe dengan syarat Daine akan mengikutinya dari belakang. Singkatnya di tempat lain ternyata si ibu terlihat memindahkan Tom dan sepertinya si tukang pos ini sudah tak bernyawa. Saat Chloe mau keluar, ia melihat sebuah kotak hijau di sebuah rak. Karena kursi rodanya dirantai, ia pun harus mengesot menuju kotak itu, dan setelah dibuka ternyata di dalam kotak itu, ia melihat fotonya sewaktu ia masih kecil yang nampak sangat sehat seperti anak-anak lainnya. Selain itu, ia juga menemukan sebuah sertifikat kematian atas nama Chloe. Di sana tertulis bahwa Chloe meninggal saat ia berumur 2 jam 11 menit setelah dilahirkan. Chloe pun makin bingung dengan semua itu. Kemudian di kotak itu juga ia menemukan sebuah lembaran surat kabar yang memberitakan sebuah penculikan bayi tepat di hari yang sama saat bayi dia meninggal. Di sini sekarang semuanya menjadi jelas. Chloe akhirnya mengerti bahwa ternyata sebenarnya ia bukan anak dari Daine. Anak Daine yang asli sudah meninggal saat berumur 2 jam 11 menit saat ia dilahirkan. Dan Chloe yang kita lihat sekarang ini adalah bayi yang diculik oleh Daine di rumah sakit yang sama. Singkat cerita, tiba-tiba saat di ruang ICU Chloe melihat Daine dari kaca jendela. Ia melambaikan tangan sambil menatap ke arah perawat. Chloe pun merasakan niat jahat dari Daine, dan saat Daine pergi dengan sekuat tenaga, ia pun berusaha menangkal tombol darurat itu. Perawat yang mendengar suara isyarat dari tombol itu kemudian menanyai Chloe, dan dengan bahasa isyarat Chloe menyiratkan pesan bahwa ia ingin menuliskan sesuatu. Perawat itu pun mengerti. Dengan sabar ia menyiapkan kertas dan alat tulis. Namun belum selesai ia menulis, tiba-tiba lampu alarm rumah sakit menyala. Perawat jaga itu pun meninggalkan Chloe sendirian, dan ternyata Daine datang ke kamar Chloe. Ia pun kemudian melepaskan peralatan medis Chloe, dan membawanya keluar dari ruangan itu. Dan di dalam lift Daine membisikkan sesuatu pada Chloe. Ia mengatakan bahwa aku ini adalah ibumu, dan kamu akan selalu membutuhkanku. Setelah itu, Chloe dibawa menuju lorong, dan di sepanjang jalan itu, Chloe berusaha sekuat tenaga meminta tolong pada orang-orang di sekitar, namun ia tak mampu mengatakan sepatah kata pun. Tiba-tiba Chloe melihat poster Universitas Washington idamannya di sebuah jalan keluar, dan saat Daine mau membawa Chloe turun, Chloe pun mengumpulkan semangat dan tenaganya untuk menahan kursi roda dengan kakinya, sehingga Daine pun tidak bisa memindahkan kursi rodanya Chloe. Akhirnya tim security pun sampai ke tempat Chloe, dan kemudian tim security menyuruh Daine meletakkan senjatanya. Namun karena Daine yang tak mau menyerah, security pun akhirnya menembaknya, dan kemudian Daine pun terjatuh. 7 tahun berlalu, sejak kejadian itu, Chloe terlihat pergi ke suatu tempat. Ia pun terlihat mulai berlatih berjalan. Saat melewati pemeriksaan mental detektor di sebuah rumah sakit jiwa, dan ternyata ia sedang berada di rumah sakit jiwa untuk mengunjungi ibunya yang sekarang dirawat di sana, Chloe terlihat mulai mengajak ibunya berbicara dan menceritakan hari-harinya ketika ia tak bersama ibunya. Dan beberapa saat sebelum ia pergi, Chloe memberikan sesuatu pada ibunya, dan mengatakan aku mencintaimu, dan film pun selesai.